Bab 076. Pak Haris menggeleng pelan. Tidak usah, Nak Aryo. Ayah sudah terbiasa sendiri. Ayah tidak ingin merepotkan siapa-siapa. Aryo tersenyum tipis, namun nadanya tegas saat menjawab, tidak apa-apa, Yah. Aku tidak ingin ayah kesulitan melakukan sesuatu. Kalau ayah butuh bantuan, perawat itu akan selalu siap membantu. Pak Haris terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, Nak. Terima kasih, ucapnya tulus. Sarapan itu berakhir dengan kehangatan, dan Pak Haris mulai merasa bahwa hidupnya kini memiliki kenyamanan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Aryo kemudian pamit untuk berangkat ke kampus. Siang harinya, Bu Yati datang ke villa dengan membawa sebuah kotak besar berisi makanan. Wajahnya terlihat cerah sekaligus penuh harapan. Dia memasuki rumah dan melihat Pak Haris sedang berada di taman samping rumah, duduk di kursi rodanya sambil menikmati pemandangan sekitar villa. Mas, ini aku bawakan makanan kesukaan kamu dulu. Tapi, aku nggak tahu sekarang kamu masih suka atau enggak, ucap Bu Yati dengan suara pelan, matanya berkaca-kaca. 30. Pak Haris tersenyum lembut, memandang wanita yang pernah menjadi istrinya itu. Makasih ya, Bu. Selera ayah masih sama kok seperti dulu. Tidak ada yang berubah, jawabnya dengan hangat. Mendengar itu, Bu Yati tak mampu menahan tangis. Air matanya mengalir, membasahi pipinya yang mulai berkerut. Ia menatap Pak Haris dengan perasaan bersalah dan rindu yang mendalam. Mas Haris, maafkan aku. Aku sudah mengkhianati Mas dengan menikah sama Mas Dodi. Aku menyesal, Mas. Kalau aku tahu Mas Haris masih hidup, aku akan menunggu kepulangan Mas Haris waktu itu. Tolong, maafkan aku, ucapnya terseduh-seduh. Pak Haris menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tidak, Bu. Ini semua bukan salahmu. Aku yang salah. Seharusnya waktu itu aku tidak pergi lagi dan menemui kalian. Aku terlalu pengecut untuk mempertahankan keluarga kita. Kalau aku tahu suami barumu jahat, aku pasti akan menemui kalian dan tidak membiarkanmu hidup dengannya, jawab Pak Haris dengan suara berat, matanya mulai basah oleh air mata penyesalan. Bu Yati mendekat dan dengan lembut mengusap air mata di pipi Pak Haris. Tidak, Mas. Ini semua sudah takdir. Mungkin memang garis hidup kita seperti ini. Jangan salahkan diri sendiri. Mas Haris nggak salah, ucapnya tulus. Pak Haris meraih tangan Bu Yati dan mengecup telapak tangannya. Makasih, Bu, bisiknya dengan suara serak. Bu Yati menatapnya dengan penuh harap. Mas, apa Mas Haris mau memulai semuanya dari awal lagi denganku? Kita bisa menghabiskan sisa umur kita bersama lagi, Mas, ucapnya dengan nada serius. Pak Haris terdiam, menunduk sejenak. Tapi, Bu, kondisi ayah seperti ini, apa Ibu bisa menerima? Tanyanya ragu. Bu Yati mengangguk mantap, air mata masih mengalir di pipinya. Aku siap, Mas. Aku menerima apapun kondisimu. Aku tidak keberatan, asal kita bisa hidup bersama lagi seperti dulu. Aku masih sangat mencintaimu, Mas Haris, ujarnya penuh keyadewi. Pak Haris terdiam lebih lama kali ini. Ada pergulatan di hatinya. Satu sisi, dia merasa dirinya tak lagi pantas untuk Bu Yati karena kondisinya yang lumpuh.
Namun, di sisi lain, cinta yang ia miliki untuk wanita itu tak pernah padam. Akhirnya, dengan suara lirih namun penuh ketulusan, Pak Haris menjawab, "Aku mau, Bu. Aku mau memulai semuanya lagi dari awal denganmu." Bu Yati tersenyum bahagia, lalu memeluk Pak Haris erat-erat. Mereka berdua menangis dalam keharuan, seolah luka lama akhirnya menemukan penawarnya. Dari kejauhan, Dewi melihat adegan itu. Matanya ikut basah oleh air mata kebahagiaan. La menyeka pipinya sambil berkata kepada Mbok Sumi yang berdiri di sampingnya, "Akhirnya, Mbok, orang tuaku bisa bersatu kembali." "Iya, Dewi. Mbok juga ikut bahagia melihatnya," jawab Mbok Sumi, suaranya bergetar penuh har. Malam itu terasa begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jam di ruang tengah villa. Dewi sudah tertidur, sementara Pak Haris mengajak Aryo berbicara berdua. Pak Haris terlihat lebih tenang malam ini, tetapi sorot matanya memancarkan keseriusan. "Nak Aryo, ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan," ucap Pak Haris sambil menggenggam cangkir di tangannya. 31. "Ada apa, Iya?" tanya Aryo, bersiap mendengarkan. "Tadi siang, ibunya Dewi datang ke sini. Dia mengajak ayah untuk memulai semuanya dari awal lagi. Lusa, kami akan menikah lagi. Ayah ingin mengucapkan terima kasih, karena berkat kamu, ayah bisa kembali bersama keluarga ini," ucap Pak Haris, senyumnya terlihat tulus. Aryo tersenyum lega. "Alhamdulillah, iya." Aryo ikut senang mendengarnya. Yang penting ayah dan ibu bahagia, Aryo akan selalu mendukung. Pak Haris menepuk bahu Aryo pelan. "Ayah lega, Dewi memilih laki-laki yang tepat. Kamu terlihat sangat mencintai Dewi. Sekali lagi, terima kasih, Nak." "Jangan begitu, Iya. Aryo hanya melakukan kewajiban sebagai suami," balas Aryo, sedikit tersenyum. Setelah hening sejenak, Pak Haris mengambil selembar kertas usang dari saku bajunya. "Nak Aryo, ada satu hal lagi yang ingin ayah minta tolong. Kertas ini ayah simpan selama bertahun-tahun. Ini diberikan oleh wanita yang bersama ayah saat kecelakaan dulu. Dia menuliskan alamat keluarganya di sini. Wanita itu sempat berpesan, kalau sesuatu terjadi padanya, ayah harus menyampaikan pesan pada keluarganya, bahwa dia masih hidup dan selama ini disekap oleh temannya sendiri." Aryo menerima kertas itu dengan perasaan ragu. Sebelum ia sempat membukanya, teleponnya berdering. "Sebentar ya, iya. Ada telepon masuk," ucap Aryo. La segera mengangkat telepon tersebut. "Halo, Yud. Ada kabar?" tanyanya. "Tuan, saya sudah mendapatkan keterangan dari polisi yang menangani kasus kecelakaan Pak Haris 17 tahun lalu. Polisi itu mengatakan dia pernah diancam dan disuap agar tidak meneruskan penyelidikan," ucap Yuda. "Apa? Siapa orang yang mengancamnya? Apa dia mau mengatakan identitas orang itu?" tanya Aryo. Yuda terdiam sesaat lalu kemudian dia menjawab. "Iya Tuan, beliau sudah memberikan identitas pelaku yang mengancamnya. Bahkan beliau masih menyimpan foto orang tersebut." Aryo bernafas lega, sepertinya penyelidikannya akan lebih mudah sekarang. "Baguslah, segera selidiki keberadaan orang itu dan laporkan padaku." "Tuan."
Orang yang melakukannya adalah Pak Heri, ayah mertua Anda sendiri, ucap Yuda dengan suara pelan namun jelas. Apa? Aryo terkejut, tubuhnya menegang. Pikirannya langsung menghubungkan informasi itu dengan cerita Pak Haris sebelumnya. Lah teringat kertas usang yang baru saja diberikan. Dengan tangan gemetar, Aryo membuka lipatan kertas itu. Tulisan di atasnya jelas, nama dan alamat yang sangat ia kenal. Alamat rumah Nenek Lasmi. Aryo membelalakan mata, air matanya tak terbendung lagi. Jadi, wanita itu benar-benar ibu, gumamnya lirih. Komentar, 254. 32. 82. Pak Haris menatap Aryo yang bergetar menahan tangis. Hatinya mendadak sesak melihat menantunya seperti itu. Dengan suara pelan namun tegas, ia bertanya, "Ada apa, Aryo? Apa yang membuatmu begitu terguncang?" Aryo tak langsung menjawab. Tangannya gemetar saat menyerahkan selembar kertas yang tadi diberikan mertuanya. Yah, suaranya parau, seperti apa ciri-ciri wanita yang ayah selamatkan waktu itu? Apakah dia cantik? Apakah wajahnya mirip denganku? Pak Haris tertegun mendengar pertanyaan Aryo. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat wajah wanita yang pernah ia tolong bertahun-tahun silam. Ayah sudah tidak begitu mengingat wajahnya, nak, jawabnya pelan, tapi, ya, dia memang wanita yang sangat cantik. Memangnya kenapa, Aryo? Apa kamu mengenal wanita itu? Aryo menggenggam erat kertas di tangannya. Lah menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebelum menjawab. Alamat rumah yang ayah tuliskan di sini, katanya, suaranya bergetar, ini adalah alamat rumah nenekku. Dan, ibuku juga bernama Sekar Pratiwi. Pak Haris terpaku. Matanya membesar, menatap Aryo dengan keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Jadi, wanita yang ayah selamatkan waktu itu adalah ibumu? Tanyanya dengan suara serak. Aryo mengangguk pelan. Sepertinya begitu, ya, jawabnya dengan nada yang lirih. Pak Haris mengerutkan kening. Bagaimana kamu yakin kalau wanita itu adalah ibumu? Bukankah kamu bilang ibumu sudah meninggal? Ya, ibuku memang sudah meninggal sejak aku kecil. Aryo menelan ludah, mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. Ia mulai mengingat cerita nenek tentang kasus yang menyai, kan ibunya meninggal dulu, ibuku dulu mengalami kecelakaan hebat. Wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Polisi hanya bisa mengidentifikasi beliau dari barang-barang yang dipakainya. Saat pemakaman, keluarga bahkan dilarang melihat jasadnya karena sudah diotopsi dan kondisinya terlalu hancur. Jadi tidak ada yang benar-benar melihat jasad ibuku waktu itu. Pak Haris mengangguk, matanya menunjukkan rasa iba. Jadi kamu beranggapan, kematian ibumu itu mungkin saja rekayasa. Bahwa sebenarnya dia masih hidup. Aryo mengangguk mantap, meski air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Iya, iya. Aku yakin wanita yang ayah tolong itu adalah ibu saya. Dia tidak meninggal dalam kecelakaan itu. Dia, mungkin diculik atau dipaksa menghilang. Saya harus segera mencari tahu keberadaan beliau sekarang. Pak Haris terdiam, pikirannya berputar cepat, mencoba mencerna semua yang baru saja diungkap Aryo. Kalau begitu, katanya akhirnya,
kamu harus mencari informasi lebih banyak. Ayah akan mengingat-ingat lagi, mungkin saja ada petunjuk lain yang bisa membantumu menemukan jawaban. Aryo mengangguk penuh semangat. Iya, iya. Saya tidak akan berhenti sampai saya tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu saya. Besok siang, Aryo berjalan dengan langkah mantap menuju lapas tempat Siska dan Bu Kartika menjalani hukuman mereka. Kedua wanita itu telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas percobaan pembunuhan. 33. Terhadap Nenek Lasmi dan juga Aryo. Saat memasuki ruangan khusus untuk pertemuan, ia melihat Bu Kartika sudah menunggunya dengan ekspresi penuh kebencian. Bu Kartika menatap Aryo dengan tatapan sinis yang mencerminkan kebenciannya. Aryo hanya tersenyum tipis, penuh sindiran. "Bagaimana kabarmu, Ibu? Sepertinya kamu betah di sini." "Kamu terlihat baik-baik saja," ucap Aryo dengan nada basa-basi, tetapi nadanya penuh ejekan. Bu Kartika mendengus kesal, "Tidak usah banyak omong, Aryo. Cepat katakan, ada kepentingan apa kamu menemuiku?" Aryo tidak membuang waktu. Wajahnya berubah serius, sorot matanya tajam. "Aku kesini karena ingin menanyakan sesuatu tentang ibuku, Sekar Pratiwi. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa benar beliau meninggal dalam kecelakaan puluhan tahun lalu, atau kamu dan selingkuhanmu, Harry, menyekapnya?" Tanyanya dengan nada tegas dan tajam. Bu Kartika tersentak, meskipun berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Setelah beberapa detik, senyum licik muncul di wajahnya. "Jadi, kamu sudah mengetahui hal ini. Baguslah. Aku tidak perlu repot-repot memberitahumu," ucapnya sambil tertawa kecil. Aryo menatapnya dengan penuh amarah, tetapi ia berusaha mengendalikan dirinya. "Katakan, di mana ibuku sekarang? Apa dia masih hidup? Kalau sampai kalian benar-benar menyiksa ibuku, aku bersumpah akan menghancurkan hidup kalian, bahkan jika kalian berada di dalam penjara sekalipun," ancam Aryo dengan nada rendah tetapi penuh tekanan. Namun, ancaman itu malah membuat Bu Kartika tertawa terbahak-bahak. "Silakan saja, Aryo. Tapi ingat, kalau terjadi sesuatu pada kami, maka seketika itu juga ibumu tinggal nama," ucapnya dengan nada tajam, penuh ancaman. Mendengar itu, wajah Aryo memucat. Ia tertegun sejenak, suaranya hampir berbisik. "Jadi, ibuku masih hidup sampai sekarang?" Bu Kartika tersenyum sinis, menikmati kebingungan Aryo. "Iya, ibumu masih hidup. Dan dia sekarang sedang bersenang-senang dengan Harry," jawabnya sambil menatap Aryo dengan tatapan penuh ejekan. Amarah Aryo memuncak. "Katakan di mana ibuku berada, sialan," bentaknya dengan suara keras. Namun, Bu Kartika hanya tertawa kecil, seolah menikmati situasi itu. "Bukankah kamu banyak uang, Aryo? Seharusnya mudah bagimu untuk menemukan Harry, bukan? Tapi tampaknya anak buahmu terlalu bodoh sampai sekarang belum menemukan jejaknya," jawabnya dengan nada mengejek. Aryo mengepalkan tangannya erat-erat, berusaha menahan emosinya yang hampir meledak. "Jadi, kamu tidak mau memberitahu keberadaan ibuku?" tanyanya dengan nada dingin. Bu Kartika tidak menjawab, hanya tersenyum penuh kemenangan. Aryo kemudian mendekatkan wajahnya ke arah Bu Kartika, menatapnya dengan tajam. "Baiklah," katanya dengan nada rendah tetapi penuh ancaman.
Jangan salahkan aku kalau kamu akan tersiksa selama di penjara. Bu Kartika terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan kebingungan. Apa maksudmu, Aryo? Tanyanya dengan nada penuh tanya. Aryo hanya tersenyum sinis. Pilihan ada di tanganmu. Kamu mau buka mulut, atau mati perlahan di dalam penjara, ucapnya sebelum berbalik meninggalkan ruangan. Bu Kartika memucat, matanya membesar penuh ketakutan. Ia menatap pintu yang baru saja ditutup Aryo. Apa yang akan Aryo lakukan padaku? Pikirnya panik, jantungnya berdegup kencang.